Pertama-tama pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dan juri yang terhormat, banyak anak, khususnya anak laki-laki, yang suka bahkan mengidolakan karakter pahlawan super atau superhero. Mereka menganggap superhero sebagai pahlawan yang sangat menarik, menyukai benda-benda dengan gambar karakter favoritnya, dan senang dengan mainan ataupun bermain peran superhero dengan atribut khasnya. Sebelum saya memasuki argumen saya, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari musik kita kali ini, yaitu tayangan superhero berdampak baik bagi anak. Superhero atau pahlawan super menjadi salah satu budaya populer masyarakat saat ini. Kehadiran superhero menjadi contoh yang mudah dalam membedakan baik atau jahat pada anak-anak. Superhero mendefinisikan sebagai karakter heroik yang melakukan visi dan misi secara sukarela dan memiliki kekuatan super. Karakter ini memiliki kekuatan yang super, kemampuan fisik yang luar biasa, kekuatan mistik, teknologi canggih yang melebihi manusia normal. Misi yang dilakukan superhero adalah melawan kejahatan dengan cara yang sesuai dengan adat masyarakat dan tidak boleh menguntungkan dan mengutamakan tujuan pribadi. Superhero merupakan budaya populer yang berasal dari Amerika Serikat. Sejak kehadiran superhero berkaitan dengan peristiwa Great Depression di Amerika Serikat. Kemunculan tokoh pahlawan yang memiliki kekuatan super diawali oleh Superman kayak Jerry Siegel dan Joe Sarter pada Juni 1938. Komik-komik yang muncul pada era Great Depression yang tidak lebih untuk konsumsi pada anak-anak pada masa itu telah mewakilkan bagaimana bentuk masyarakat Amerika Serikat. Superman yang berasal dari keluarga Yahudi Amerika memberikan gambaran imigran yang ingin terlibat dalam masyarakat barunya dan sangat percaya dengan impian Amerika Serikat. Batman mewakilkan ketakutan masyarakat Amerika Serikat terhadap kejahatan jalanan yang diakibatkan oleh depresi ekonomi besar-besaran. Pada tahun 1960, muncul beragam karakter pahlawan baru yang mendapatkan kekuatan dan radioaktif atau kecelakaan yang berkaitan dengan percobaan sains. Hal ini mempresentasikan ketakutan masyarakat pada saat itu terhadap zaman atom. Kepopuleran komik superhero memberikan angin baru dalam industri film. Pada tahun 1940-an tercatat pada beberapa film superhero yang menjadi pioner kehadiran film-film superhero lainnya. Salah satu alasan terbesar anak-anak menyukai superhero adalah rasa kontrol dan kekuatan yang dapat mereka tunjukkan, kata Naima Jiwani, seorang psikolog perkembangan anak di Human Relation Institute Dubai. Saat bermain atau berpura-pura menjadi superhero, anak dapat menyalurkan energinya ke dalam tokoh-tokoh fiktif ini lantas merasa mampu menaklukkan orang-orang jahat, menguasai dunia, dan jadi raja atau ratu di dunia imajinasi mereka. Dampak positifnya, anak dapat belajar tentang konsep-konsep dasar yang sangat penting seperti benar atau salah atau baik dan buruk. Bermain superhero juga dapat memicu pengembangan otak dan imajinasi anak. Maklum, dalam dunia superhero segala sesuatu mungkin terjadi. Saat melihat superhero yang berusaha menolong orang lain bahkan menyelamatkan dunia, Anda bisa terinspirasi untuk membantu orang lain dalam kehidupan nyata, membantu adik atau menolong teman misalnya. Karena kemampuan untuk menolong orang lain ini, anak lantas dapat merasa berdaya sehingga anak menjadi lebih percaya diri. Yang terakhir, anak bisa jadi lebih sehat bila meniru tokoh superhero yang terbiasa berolahraga dan makan makanan sehat. Saya, Delisa Aurelia, pembicara satu dari tim Pro, percaya Dewan ini bahwa tayangan superhero berdampak baik bagi anak. Karena pada usia anak 3-10 tahun, mereka akan meniru apa yang mereka lihat seperti tayangan superhero tersebut. Entah dengan meniru gaya atau memakai topeng dan baju ala superhero, tak sedikit anak-anak berpura-pura menjadi jagoan idola mereka. Saat anak sedang berimajinasi seperti ini, orang tua sebaiknya tidak melarang karena aktivitas semacam ini ternyata ada manfaatnya. Berimajinasi itu baik untuk anak, terutama bagi perkembangan kognitifnya. Menurut berbagai penelitian, terdapat kaitan yang erat antara permainan imajinatif dan kemampuan kognitif. Hal ini berarti bila seorang anak memiliki imajinasi yang kuat pada usia dini, performanya di sekolah akan cenderung lebih baik. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada manfaat ketika anak-anak berlari-lari membayangkan menjadi superhero kegemarannya. Menurut para ahli, permainan imajinatif adalah landasan bagaimana anak-anak belajar. J. Alison Bryant, seorang chief play officer di Play Science, menjelaskan berdasarkan penelitiannya, berimajinasi menjadi superhero memicu anak untuk merasa berani dan mengendalikan dunia mereka. Selain itu, ada beberapa manfaat lain ketika anak berimajinasi menjadi superhero, yakni satu, menjadi pribadi yang baik dan mau membantu. Setiap kisah superhero adalah tentang membantu menyelamatkan dunia. Anak-anak akan membantu imajinasi mereka di sekitar karakter dan konsep yang diketahui. Sikap superhero yang selalu digambarkan membantu orang yang lemah secara tak sadar akan
berefek kepada anak-anak. Pada akhirnya anak-anak akan memiliki sifat mau membantu. Mungkin anak-anak akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Misalnya mereka akan lebih perhatian dengan kucing yang kelaparan di sekitar rumah. Kedua, membantu mengembangkan potensi diri. Dunia anak dikendalikan oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Hal ini justru bisa membatasi anak dan akan kurang mengasah kepekaan anak. Anak-anak akan cenderung berpikir bahwa mereka tidak bisa mengembangkan potensi diri lewat apa yang mereka lakukan. Namun, berimajinasi menjadi superhero sangat baik untuk hal ini. Dengan kisah superhero yang selalu menyelamatkan dunia, mereka akan berpikir bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang besar bagi dunia. Berimajinasi menjadi superhero membuat anak-anak membayangkan dan melihat bahwa satu anak benar-benar dapat membuat perbedaan. Bahkan saat bermain skenario sebagai superhero imajiner, mereka melihat perubahan dalam diri mereka sendiri. 3. Memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Penelitian Play Science dengan Toy Industry Association menunjukkan bahwa orang tua cenderung tidak terlibat dengan anak dalam jenis permainan yang mereka tidak mengerti. Padahal meski tidak mengerti, Anda harus tetap melakukannya demi manfaat yang luar biasa. Manfaat bermain bersama anak sangatlah banyak. Misalnya Anda bisa lebih banyak waktu untuk menanamkan nilai-nilai hidup, mengajari mereka, dan menghabiskan waktu bersama. Jadi jika anak-anak berimajinasi menjadi superhero bersama, jangan kita tolak. Anak membutuhkan waktu bermain bersama orang tua. Pada akhirnya itu bisa memperkuat ikatan antara Anda dan anak. Kita cuma menjadi contohnya, film superhero seperti Avengers Endgame juga dapat merangsang imajinasi anak. Oleh karena itu, jika anak sedang berimajinasi seorang menjadi Iron Man atau Thor, jangan dilarang. Hal tersebut justru baik untuk merangsang kognitif dan kepekaan anak di masa depan. Maka dari itu, saya Delisa Aurelia berdiri di sini tegas, lugas, dan mantap bahwasanya saya setuju dengan masuk kita kali ini. Terima kasih.